Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohsam Ramadhani. Saya akan mempresentasikan tentang basis data penjualan spare part. Oke, penjualan spare part adalah aktivitas bisnis yang berfokus pada distribusi penjualan berbagai komponen seputar cadang mesin untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, baik individu maupun perusahaan. Dalam prosesnya, penjualan melibatkan pengelolaan stok barang, pemesanan dari supplier, dan pencatatan transaksi secara terperinci, termasuk jenis produk, jumlah, harga, dan metode pembayaran. Aktivitas ini memerlukan pengelolaan yang baik untuk memastikan ketersediaan barang sesuai permintaan, menjaga hubungan dengan supplier, dan memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan. Dalam meningkatkan kebutuhan akan kecepatan dan akurasi dan layanan, penggunaan teknologi seperti basis data menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengembalian keputusan yang lebih tepat. Kemudian latar belakang dari bisnis penjualan spare part adalah pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu solusi penting dalam mengatasi berbagai tantangan dalam usaha penjualan spare part, seperti pengelolaan stok, pencatatan transaksi, dan pengelolaan data pelanggan, produk, serta supplier yang seringkali kurang efisien jika dilakukan secara manual. Dengan memanfaatkan teknologi basis data, perusahaan dapat mengelola informasi secara terstruktur, meningkatkan ketelitian, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam basis data ini, setiap transaksi data secara rinci mencakup jenis barang, jumlah, harga, dan metode pembayaran. Kemudian saya akan menjelaskan alasan mengapa membutuhkan basis data. Penjualan spare part membutuhkan basis data untuk mengatasi berbagai tantangan operasional dan memastikan efisiensi dalam pengelolaan data. Salah satunya adalah 1. Pengelolaan stok secara real time, 2. Pencatatan transaksi secara akurat dan terstruktur, 3. Pelacakan riwayat pelanggan, 4. Pengelolaan hubungan dengan supplier, 5. Efisiensi operasional, 6. Pengembalian keputusan yang berbasis data, 7. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Ditya Nugroho, ingin menjelaskan di bagian ERD. Berikut untuk ERD-nya. Entitas yang terlibat dalam usaha ini yaitu 1. Ada barang dengan atributnya, kode barang, primer key, jenis barang, lalu jumlah barang. Yang kedua adalah detail transaksi dengan atribut nomor transaksi, primer key, ID pembeli, front key, jenis pembayaran, total harga, atribut multi-float, tanggal transaksi. Yang ketiga adalah pembeli dengan atribut ID pembeli, nama dengan atribut komposit, nomor telepon. Terus yang keempat ada data supplier dengan atribut nama supplier, ID supplier, dan alamat supplier, atribut komposit. Yang kelima adalah karyawan dengan atribut nama yaitu atribut komposit. Yang dua adalah ID karyawan, primer key, dan bidang, atribut multifont. Relasi antara entitas yaitu barang dan supplier yaitu many to one, detail transaksi dan barang yaitu many to many, terus pembeli dan transaksi yaitu many to one, terus karyawan dan transaksi yaitu one to many. Berikut adalah tabel normalisasi dengan tipe entitas, atribut, tipe data, lebar data, keterangan, dan konsep relasi. Tabel supplier yaitu ID supplier, nama supplier, alamat supplier. Tabel barang, kode barang, jenis barang. Tabel pembeli, ID pembeli, nama, nomor telepon. Tabel detail transaksi yaitu nomor transaksi, ID pembeli, jenis pembayaran, total harga, tanggal transaksi. Tabel pencatatan barang yaitu nomor transaksi, kode barang, dan jumlah barang. Tabel karyawan yaitu ID karyawan, nama karyawan, dan bidang. Dan berikut adalah tabel yang setelah dinormalisasi, yaitu ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier. Terus tabel barang yaitu kode barang, jenis barang.
tabel pembeli yaitu ID pembeli, ID customer. Terus tabel customer itu ada ID customer, nama dan nomor telepon. Tabel detail transaksi yaitu nomor transaksi, ID pembeli, tanggal transaksi. Tabel pencatatan barang yaitu ada nomor transaksi, kode barang, jumlah barang, total harga dan jenis pembayaran. Dan tabel karyawan yang terakhir yaitu ID karyawan, nama dan bidang. Saya Faizal Pur Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang query yang kami pakai untuk studi kasus kami. Yang pertama itu adalah inner join. Ini digunakan untuk mengambil data dari tabel pencatatan barang yang dijoinkan dengan tabel barang berdasarkan kolom kode barang. Lalu ada query like join. Ini digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel barang termasuk baris yang tidak memiliki pasangan data di tabel pencatatan barang, sehingga di dalam tabel ini, di dalam query ini ada data barang yang memiliki nomor transaksi 0. Lalu ada where like, ini digunakan untuk mencari atau mengambil semua data dari tabel barang di mana kolom jenis barang itu mengandung kata filter. Lalu ada order by DSC, digunakan itu untuk menampilkan semua data dari tabel detail transaksi diurutkan berdasarkan kolom tanggal transaksi yang paling terbesar. Lalu ada order by limit, ini sama seperti order by DSC, hanya saja di sini ini limitnya untuk membatasi data yang muncul gitu. Lalu ada union, query ini digunakan untuk menggabungkan daftar nama dari tabel supplier dan karyawan menjadi satu hasil kolom yang seragam. Lalu ada sum, ini untuk menghitung total nilai dari semua transaksi dengan total harga lebih dari 500.000 atau lebih besar sama dengan 400.000. Lalu ada left join is null, ini digunakan untuk menemukan barang yang belum pernah dijual atau tidak tercatat dalam tabel pencatatan barang. Lalu ada self join, query ini untuk membandingkan karyawan dalam tabel yang sama untuk menemukan pasangan karyawan yang bekerja di bidang yang sama. Lalu ada trigger after update, ini dijalankan secara otomatis setelah terjadi pembaruan pada tabel. Dia memeriksa apakah kode barang yang terbarui itu sudah ada di dalam tabel pencatatan barang. Jika ada, semua data akan dimasukkan ke dalam tabel pencatatan barang, sehingga tidak ada anomali barang yang tidak terdaftar dalam tabel barang itu tidak masuk dalam tabel pencatatan barang. Lalu ada trigger before insert, ini sama seperti after update, hanya saja ini digunakan ketika memasukkan data ke dalam tabel pencatatan barang. Jadi dia cek dulu apakah kode barang itu yang dimasukkan itu sudah ada di dalam tabel barang atau belum. Jika belum ada, maka trigger itu akan menghentikan proses insert, tapi jika ada, trigger akan masukkan proses insert. Kalau ada trigger after delete, ini dijalankan secara otomatis setelah data dihapus dari tabel barang. Lalu ada prosedur add barang, itu untuk menambahkan data baru ke dalam tabel barang, sehingga tidak memerlukan query yang lebih panjang. Sekian itu saja yang bisa saya jelaskan.